Hey buddy, eyes up here. Saat konten ini dibuat, sedang ramai orang membicarakan Superman yang baru. Bahkan para fansnya Superman dan DC pada berdebat, karena versi Superman yang baru ini beda banget dengan versi Superman sebelumnya. Kalau yang lama Superman digambarkan seperti dewa, yang sekarang Superman tampak lebih manusiawi. Ya, tapi kita tidak akan masuk ke dalam perdebatan itu. Toh apapun versinya, Superman ya Superman. Superhero yang bisa terbang, sangat kuat, sangat cepat, dan dari matanya bisa keluar laser. Tapi yang masih jadi misteri sampai sekarang, dan kalian pun mungkin mempertanyakannya, mengapa Superman bisa terbang? Padahal dia tidak punya sayap, tidak punya baling-baling, tidak punya roket. Apa gravitasi tidak berlaku bagi Superman? Nah, kita akan bahas itu. Nanti kalian akan sadar bahwa yang menjadi kekuatan Superman justru adalah gravitasi itu sendiri. Gravitasilah yang membuat dia terbang, dan gravitasilah yang membuat dia kuat seperti baja. Yang menarik adalah, sebetulnya ini relevan dengan kehidupan nyata. Bahwa gravitasi mempengaruhi fisiologi tubuh manusia. Memang tidak untuk membuat kalian terbang, tapi gravitasilah yang membuat tulang, otot, dan semua organ tubuh kalian bisa berfungsi seperti sekarang. Tanpa gravitasi, tubuh kalian akan lemah. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya, karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Kita bahas dulu sedikit cerita tentang Superman supaya kalian paham konteksnya. Dan siapa tahu di sini mungkin ada yang tidak mengikuti cerita Superman. Superman itu bukan manusia, dia alien. Alien dari planet Krypton. Dia dikirim ke bumi oleh ibu bapaknya waktu masih bayi, sesaat sebelum dunianya kiamat. Begitu sampai di bumi, dia ditemukan Bapak Ken dan Ibu Ken. Lalu diangkat jadi anak dan dinamai Clark Kent. Waktu kecil, Clark Kent sudah kelihatan tidak normal. Matanya tembus pandang, bisa dengar semua suara, matanya kayak laser, dan bisa ngangkat bis. Bapak Ken tahu itu, tapi nyuruh Clark Kent untuk menyembunyikan kekuatannya. People are afraid of what they don't understand. She right? God do this to me. I have to leave. Setelah dewasa, pasca Bapak Ken meninggal, Clark Kent pergi mencari jati dirinya. Dan ketemulah markas Krypton di bumi yang sudah ada ribuan tahun sebelum dia ada. Melalui memori yang dibekalkan bapaknya waktu bayi, disitulah dia ketemu bapak kandungnya dalam bentuk rekaman. Dan diceritakanlah semuanya. Dia orang mana, bagaimana ceritanya bisa sampai di bumi, termasuk menceritakan kenapa dia berbeda dengan manusia pada umumnya. Dan di situ pun dia diberikan oleh-oleh, kostum kebanggaan Krypton. Dan di tempat itu pula lah Clark Kent menyadari bahwa ternyata dia lebih kuat dari yang dia pikir, termasuk kemampuannya untuk terbang. Nah, sekarang kita bahas bagaimana Superman terbang. Banyak yang tidak tahu bahwa pada awalnya karakter Superman tidak diciptakan untuk terbang. Di komiknya yang pertama, tahun 1938, Superman hanya bisa melompat tinggi sekali, bisa ngangkat beban berat, dan bisa lari lebih cepat dari kereta api. Dan karakter itu pun dipertahankan sampai 3 tahun. Lalu kenapa akhirnya dibuat bisa terbang? Ketika dibuat versi kartunnya. Dulu waktu masih di komik, orang hanya bisa membayangkan Superman melompat. Gambarnya sendiri diam. Tapi ketika dibuat animasinya, animatornya merasa kalau hanya melompat-lompat begitu saja, Superman tampak konyol dan menganimasikannya juga lebih sulit.
maka mereka meminta izin untuk membuat Superman terbang. Sejak itulah Superman bisa terbang dan menjadi ciri khasnya Superman. And it looks ridiculous. It looks really stupid. And they realize, okay, we got to stop this. They beg DC, can we make him fly? And they're like, yeah, sure, fine. Yeah, you can do that. Di versi filmnya pun, akhirnya dua konsep ini digabung. Superman memang tidak langsung bisa terbang. Awalnya hanya melompat-lompat. Tapi semakin lama, lompatannya semakin tinggi, sampai akhirnya bisa terbang. Nah, di sini mungkin kita bisa bahas sedikit sisi sainsnya. Hey, buddy. Eyes up here. Kalian mungkin menganggap Superman bisa terbang karena dia ringan, atau gravitasi tidak berlaku padanya. Salah. Kalau dia ringan, bagaimana mungkin dia anti peluru, bisa ngangkat beban berat? Julukannya saja Man of Steel, manusia baja. Tentu badannya sangat keras dan berat. Di komiknya diceritakan kalau Krypton itu gravitasinya berkali-kali lipat dari bumi. Bahkan ada yang bilang 1000 kali gravitasi bumi. Dengan kondisi yang ekstrim seperti itu, maka tubuh orang-orang Krypton mesti lebih solid dan lebih keras. Kalau tidak, mereka akan remuk karena gravitasi itu menekan ke bawah. Bayangkan mesin pres berkekuatan besar. Tentu yang selamat hanyalah benda yang keras dan solid. Lalu kalau dia keras dan solid, bagaimana dia bisa terbang? Jawaban paling masuk akal adalah dia bukan terbang, tapi melompat, seperti di cerita komik aslinya di awal-awal. If you're that strong, then you jump, it looks like you're flying, when in fact, you're just jumping. You're just leaping. You're just leaping. Right. Oke, jawaban ini mungkin tidak memuaskan kalian, tapi ada hal yang harus kalian sadari, bahwa melawan gravitasi bukan soal ringan atau berat, tapi soal kekuatan. Di komiknya yang pertama pun sebenarnya sudah ada penjelasan sainsnya, bahwa kekuatan Superman bukan hal aneh. Semut saja bisa mengangkat beban yang ratusan kali berat tubuhnya, dan belalang bisa melompat puluhan kali panjang tubuhnya. Itu sama seperti manusia bisa melompati beberapa blok rumah dengan sekali lompatan. Mengapa bisa begitu? Karena rasio kekuatan otot semut lebih kuat dibandingkan berat tubuhnya. Ini ada hubungannya dengan luas penampang otot semut yang lebih lebar dibanding volume ototnya. Bahkan itu ada penjelasan matematisnya. Menarik sebetulnya kalau dibahas, tapi kita tidak akan bahas itu sekarang. Intinya, baik semut maupun belalang, mereka punya kelebihan otot. Belalang bisa melompat jauh karena otot kaki belakangnya lebih besar dan lebih kuat. Makanya kalian jangan heran, Hulk pun bisa melompat tinggi sekali, padahal badannya sangat besar dan pastinya sangat berat. Tapi jangan lihat beratnya, lihat kekuatannya. Lagi pula, kalian harus bisa membedakan antara berat dan massa. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam sebuah benda. Maka kalian mengenal istilah massa jenis. Massa jenis simpelnya adalah kerapatan materi atau kepadatan. Besi lebih padat dari kayu karena jumlah materinya atau atom-atomnya lebih banyak dalam 1 cm kubik. Tapi ingat, kepadatan tidak ada hubungannya dengan gerak dan arah. Sepadat apapun besi tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkannya. Superman. Nah, tapi ketika sebuah benda digerakkan, kemanapun arahnya akan memiliki gaya dorong, yang besarnya massa benda itu dikalikan dengan percepatannya. Nah, karena gravitasi menggerakkan segala sesuatu ke bawah, maka ada gaya dorong ke bawah, yang besarnya massa benda itu dikalikan dengan percepatan gravitasi. Itulah yang kalian persepsikan sebagai berat. Artinya berat itu relatif tergantung gravitasinya. Di bumi berat kalian mungkin hanya 70 kilo, tapi di Krypton kalau gravitasinya 1000 kali bumi, ya berat kalian jadi 70 ton. Masalahnya tubuh kalian pasti remuk karena tulang dan otot kalian tidak dipersiapkan untuk menahan beban seberat itu. Beda dengan orang Krypton yang habitatnya memang di situ. Tulang dan otot-ototnya dirancang sangat padat untuk menahan gravitasi Krypton. Artinya, walaupun tubuhnya dan benda-benda di sekitarnya beratnya berton-ton, hal itu biasa bagi mereka. Mereka hidup normal di sana, sama seperti kita di bumi. Yang aneh justru ketika mereka ke bumi, beratnya berkurang drastis, sementara kekuatan tulang dan otot-ototnya tidak berubah. Mengangkat barbel pun di bumi mungkin serasa mengangkat sedotan.
termasuk untuk mendorong tubuhnya sendiri ke atas melawan gravitasi bumi. Ini sama kasusnya seperti astronot yang berjalan di bulan. Bulan itu 1/6 gravitasinya bumi. Artinya kalau astronot itu beratnya 70 kilo di bumi, di bulan jadi hanya 11 kiloan. Maka dia bisa melompat-lompat seperti di trampolin. Ya karena dengan berat badan yang jauh berkurang, dia memiliki kelebihan otot untuk melawan beratnya sendiri. Tenaga yang tadinya hanya bisa dipakai untuk berjalan di bumi, sekarang jadi kelebihan. Ingat belalang tadi, yang bisa melompat tinggi karena otot kaki belakangnya lebih kuat dibandingkan berat tubuhnya. Nah apalagi bagi Superman, berat tubuhnya di Krypton dan di bumi sangat jauh. Sementara otot kakinya masih sama seperti di Krypton. Melompat 100 meter saja mungkin semudah dia jogging di Krypton. Lalu mengapa Superman tidak kesulitan berjalan di bumi seperti astronot yang mantul-mantul di bulan? Teorinya adalah karena Superman sudah di bumi sejak bayi. Jadi dia sudah bisa mengatur tenaganya menyesuaikan dengan gravitasi bumi. Memang yang jadi pertanyaan, mengapa Superman bisa melayang tanpa harus memantulkan dirinya lagi ke tanah seperti yang dilakukan Hulk? Inilah memang bagian tidak masuk akalnya. Ingat prinsipnya, untuk tetap melayang di atas, kalian harus melawan tarikan gravitasi bumi dengan mendorong terus-terusan ke atas. Bisa dengan sayap, dengan baling-baling, atau dengan semburan jet. Masalahnya, Superman tidak punya sayap, tidak punya baling-baling, tidak punya roket. Ini yang jadi masalah. Maka disinilah para pembuat karakter Superman sedikit merubah ceritanya. Bahwa kekuatan Superman tidak hanya didapat dari lemahnya gravitasi bumi, tapi juga dari energi matahari. Jadi diceritakan kalau sel-selnya orang Krypton bisa menyerap radiasi matahari sama seperti fotosintesis daun. Masalahnya di Krypton mataharinya merah. Cahaya merah energinya lebih rendah dari cahaya kuning. Di bumi mataharinya kuning. Jadi dengan dia terpapar cahaya matahari bumi, itu ibarat fast charging. Dan itu bisa dia gunakan untuk mempercepat pemulihan energi akibat dia bertarung. Dan uniknya bukan hanya untuk menambah energi, tapi matahari juga membuat sel-selnya menciptakan apa yang disebut dengan bioelectric field, medan listrik. Itu yang membuatnya bisa melayang, karena di mana ada medan listrik, di situ ada medan magnet. Maka dia bisa melayang karena gaya elektromagnetik. Ya, tapi secara sains itu sangat spekulatif. Ya, apapun penjelasan tadi, mungkin bagi sebagian kalian ini hanya cocok logi. Ya, namanya juga fiksi ilmiah, pasti ada bagian yang tidak make sense-nya. Tapi ada pelajaran penting yang harus kalian tahu, yaitu bahwa pada kenyataannya tubuh kita memang dipengaruhi gravitasi. Dari sejak lahir, bahkan dari sejak kita masih berupa sperma, sel-sel tubuh kita sudah ditumbuhkan dalam pengaruh gravitasi bumi. Mengapa kita bisa berjalan santai tanpa merasa berat? Padahal berat tubuh kita sendiri puluhan kilo. Ya karena tulang-tulang dan otot-otot kita ditumbuhkan beradaptasi dengan gravitasi bumi. Termasuk jantung. Ingat, jantung memompa darah ke kepala kita melawan gravitasi bumi. Pastinya otot-otot jantung pun sudah diperhitungkan sesuai kekuatan gravitasinya. Maka sebetulnya tidak perlu menolak gravitasi dan ingin melayang seperti Superman. Mengapa? Perhatikan astronot, apakah mereka happy melayang-layang di atas sana dengan tidak adanya gravitasi? Justru mereka menghadapi ancaman serius. Setiap bulannya mereka harus kehilangan massa tulangnya 1-2%. Artinya tulangnya semakin keropos. Bahkan 6 bulan saja mereka tidak turun ke bumi, mereka terancam mengalami osteoporosis sama seperti nenek-nenek. Astronauts who stay in space for just 6 to 8 months will have as much bone loss as an elderly person from age 50 to 60. This condition is called osteoporosis. And once the astronauts return to Earth, it takes a long time to recover, and in fact it may not ever recover after 1 year earthbound. Mengapa itu bisa terjadi? Ingat, tulang dan otot dirancang untuk menanggung beban. Dan seiring kita tumbuh, tulang dan otot kita akan menyesuaikan diri dengan semakin bertambahnya beban tubuh kita. Ada 2 sel dalam tulang kita yang bekerja untuk itu, yaitu osteoklas dan osteoblas. Osteoklas berfungsi untuk merontokkan tulang-tulang kita yang sudah rapuh, sementara osteoblas berfungsi untuk membentuk tulang-tulang baru. These cells in home to the bone surface, attach and deposit acid and actively degrade away the matrix and the mineralized tissue. So again, we have a unique molecular signal sent to the osteoblast progenitor, which then comes to the bone surface
and creates new matrix and new mineral. And by this process, the coordinated activity of these cells, we have fresh new bone and skeletal homeostasis. Dalam tubuh yang sehat dan dalam lingkungan yang normal, osteoklas dan osteoblas ini terus bekerja secara seimbang untuk menjaga tulang-tulang kita tetap sehat. Sayangnya, mereka tidak akan bekerja efektif tanpa adanya beban. Salah satunya didapat dari gravitasi. Sial bagi astronot karena di atas sana tidak ada gravitasi atau gravitasi sangat lemah. Ini yang membuat osteoblas malas bekerja untuk membentuk tulang baru. Sementara osteoklas terus merontokkan tulang-tulang lama. Itulah yang jadi penyebab para astronot mengalami kehilangan massa tulang. Untuk mengurangi resiko ini, mereka harus melakukan latihan setiap hari berjam-jam dengan alat khusus. Tapi itu pun tidak seefektif kalian beraktivitas di bumi. Ya intinya guys, syukurilah gravitasi. Kalaupun kalian ingin melawannya, lawanlah dengan kekuatan.